Shalom, jemaat Rehoboth BRI yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah onsite maupun yang di rumah online. Puji Tuhan, kita sudah menikmati pujian penyembahan yang begitu dahsyat, luar biasa. Saya merasakan roh Allah bekerja di tengah-tengah kita. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, yes, amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudusnya di loteng Yerusalem. Tetapi kita coba baca 3 ayat dalam Lukas pasal 11. Ayat 11 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa? Kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, tapi waktunya kita saat ini meminta dibaptis Roh Kudus dan dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Itu adalah saat ini. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, tiap kebenaran firman Allah itu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami. Sungguh kebenaran firman Allah itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih saat ini Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh berhimpun, beribadah dalam keadaan baik dan menyenangkan. Tuhan, silakan berbicara pada setiap pribadi kami, dari baris paling depan sampai baris paling belakang. Juga untuk anak-anakmu yang beribadah online karena kelemahan fisik. Tuhan melawat kami satu persatu Tuhan. Jangan lewatkan satupun dari antara kami. Berfirmanlah buat kami semua, kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul The Comforter atau penghibur. Ayat masnya terdapat dalam Yohanes 14 ayat 26. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri semua. Kita mau baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 26. Ayat mas kita pada pagi hari ini. 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Silakan duduk. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dunia ini bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya tentu merasa senang berjalan bersama dengan Yesus dari pagi sampai malam hari. Barangkali tidur bersama-sama juga, makan bersama, bercengkrama bersama, melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Ketika Yesus mengatakan aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan memberikan penolong yang lain, mereka pasti merasa kehilangan. Mereka merasa sedih menghadapi kenyataan bahwa Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Pasti ada rasa kesepian, kehilangan, kesedihan yang begitu mendalam. Sama seperti anak ayam kehilangan induk. Sama seperti kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya. Demikian juga dengan para murid. Padahal Yesus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Yaitu dia mati tersalib di Bukit Golgota. Tolong slide-nya. Dan dikatakan bahwa Yesus sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Itulah yang dijanjikan oleh Yesus buat keselamatan saudara dan saya. Setelah itu dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Pada waktu dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya sendiri. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya sendiri. Tapi waktu dia naik ke surga, dia kirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong
yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai dan akan diam di dalam kamu. Itu kata Tuhan Yesus kepada para murid, juga kepada saudara dan saya. Siapa yang tidak senang kalau ada penolong yang selalu ada, menyertai di mana kita berada. Saudara, istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai penolong atau penghibur di dalam nats tersebut adalah parakletos. Yaitu yang berarti yang memiliki gagasan atau memberi nasihat atau mendukung seseorang. Yang berarti memberi gagasan untuk memberi nasihat atau dukungan seseorang. Mendukung seseorang. Bentuk kata ini adalah pasif. Secara harafiah berarti mereka yang dipanggil ke sisi orang lain atau seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong, memberi dukungan dan bantuan. Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26 tadi dikatakan dia adalah penghibur. The Comforter. Berasal dari kata comfort, yaitu nyaman. Yang membuat nyaman. Bukan entertain, bukan menghibur, entertain saudara. Saudara, kalau saudara memiliki dana yang cukup, saudara bisa bikin home theater di rumah. Saudara bisa dengarkan musik dengan sound yang bagus di rumah saudara. Itu entertain, itu menghibur diri kita. Tapi Roh Kudus bukan seperti itu, bukan hanya seperti itu. Dia membuat nyaman, dia the comforter. Dia membuat nyaman diri kita dimanapun kita berada. Sekalipun kita berada dalam lembah bayang-bayang maut. Sekalipun kita berada dalam kondisi yang tidak baik dan tidak menyenangkan. Dia ada, Roh Kudus hadir memberikan kenyamanan buat saudara dan saya. Dia encourage. Dia memberi semangat, membesarkan hati, mendukung, mendorong kita untuk terus maju walaupun keadaan yang sulit. Penasehat ini yaitu Parakletos adalah Allah Roh Kudus. Pribadi ketiga dari Tritunggal. Roh Kudus terpancar dari hadirat Allah sendiri. Sama levelnya itu Pak Gembala sudah menjelaskan dengan jelas sekali ya pada hari kenaikan Tuhan. Betapa kehadiran Roh Kudus itu luar biasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Roh tersebut adalah pribadi yang tinggal mendiami orang percaya, saudara dan saya. Roh Kudus tersebut adalah sebagai Parakletos, menjadi penolong, pendukung, penghibur, penasehat, penguat, pembela kita. Kurang apa lagi saudara? Itu kehadiran Roh Kudus ada dalam diri saudara dan saya. Luar biasa, kehadiran dari pribadi yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita nyaman dalam kehidupan ini. Saudara, dalam menghadapi kehidupan ini, seringkali kita menjadi lemah, betul? Seringkali kita lelah menghadapi kehidupan, menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup kita. Seringkali kita berderai air mata. Namun, kehadiran Roh Kudus itu mampu menguatkan, memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Saudara, barangkali kita dituntut untuk mengampuni orang yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita disalah mengertiin gitu ya, disalah mengerti oleh orang tersebut. Saudara, the comforter, penghibur yang membuat kita nyaman itu hadir, ada dalam hidup saudara dan saya. Bahkan roh itu terus memperbaharui kehidupan kita. Sehingga hidup kita semakin bermakna dengan penghiburan yang sejati yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. The Comforter, penghibur itu yang memberikan kita nyaman, kenyamanan. Kiranya melalui karya Roh Kudus yang menolong kita, itu kita akan tetap bersuka cita dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Sekalipun badai dan ombak kehidupan datang silih berganti dalam hidup kita. Belum selesai yang satu, datang lagi masalah yang lain. Berbondong-bondong datang dalam kehidupan kita. Saudara, itu tidak masalah. Jika seorang menyadari, seorang anak Tuhan yang menyadari ada kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara, dia tidak akan kenal kata putus asa. Dia tidak akan mengambil jalan pintas.
Tapi dia akan menikmati proses demi proses yang menunjukkan kemahakuasaan Allah ada dalam kehidupannya. Ada maksud Tuhan yang mulia dalam kehidupannya. Memang itu bagi manusia tidak mudah. Saya juga mengakui bahwa itu tidak mudah. Tetapi justru dalam proses itulah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Bahkan karya Roh Kudus yang katanya penolong yang dalam arti kata secara pasif, itu akan bekerja dengan aktif dalam hidup saudara dan saya ketika kita mempersilahkan Roh Kudus untuk menolong kita, Roh Kudus untuk menghibur kita, Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk mendorong kita maju di dalam Tuhan. Dalam rangka menunaikan tugas kita menjadi saksi Kristus, melakukan amanat agung Tuhan Yesus untuk kita menjadi saksi bagi banyak orang. Karena banyak orang yang belum mengenal Kristus. Itu tugas saudara dan saya. Yohanes 16 ayat 7 firman Tuhan berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kata Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini diuraikan oleh Bapak Gembala waktu kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa memang benar yang dikatakannya itu bahwa ia harus pergi, lebih baik dia pergi. Meninggalkan murid-muridnya untuk menuju ke rumah Bapa di surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Supaya ia dapat mengutus Roh Kudus, Roh penghibur bagi murid-muridnya juga bagi saudara dan saya. Pekerjaan Roh Kudus yang hendak kita pelajari pagi hari ini adalah yang pertama, dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita semua, kepada saudara dan saya. Bahan bakunya apa? Alkitab. Bahan bakunya Alkitab. Jadi selalu kita recheck dengan firman Tuhan, apakah itu benar suara Roh Kudus atau tidak, karena dia tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Bahan bakunya selalu firman Tuhan. Semua lewat kitab suci. Tuhan bersabda dan mengajar kita. Serta bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi sebagai pelaku firman Tuhan. Roh Kudus dapat berperan untuk membentuk kita, memperbaharui hati nurani kita. Kita mohon Roh Kudus untuk memimpin, menolong kita, membimbing hidup kita untuk terus ada di tracknya Tuhan, di jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa-dosa kita. Walaupun kita sekarang sebagai orang percaya tidak menerima pengajaran langsung dari Tuhan Yesus lewat Alkitab. Tapi itu tidak mengurangi kepercayaan kita bahwa Yesus satu-satunya Allah, Dia juru selamat dan Tuhan kita. Roh Kudus yang Tuhan kirimkan menyertai kita untuk bisa menyatakan hal ini. Yang selalu akan berkarya nyata, mengajarkan segala sesuatu dalam setiap aspek kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus mengajarkan apa saja buat kita. Saya cuma ambil 2 saja. Biar kita ingat ya saudara ya. Jangan terlalu banyak gitu ya, jadi gak nanti lupa malahan. 2 saja yang saya mau bahas pada pagi hari ini. Yaitu Roh Kudus mengajar kita untuk berdoa dengan benar. Untuk berdoa dengan benar. Roma 8 ayat 26, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata kelemahan dalam ayat di atas berasal dari kata Yunani asthenia, yang artinya kelemahan fisik, kelemahan tubuh dan kelemahan mental, kelemahan pikiran. Dampak dari penyakit adalah kelemahan fisik dan kelemahan mental. Kalau kita badannya capek, bisa sakit. Kalau banyak pikiran, rumit, bisa sakit. Alergi lah, ya sejenis seperti itulah. Kalau ditanya, gak ada alasannya kenapa harus seperti itu. Tapi begitu ke dokter, ini dari pikiran. Biasanya dikasih obat tenang malahan. Seperti itu ya saudara. Harus kita akui dengan jujur bahwa keadaan kita sebagai manusia tidak selalu dalam keadaan prima.
Kesehatan kita tidak selalu dalam keadaan prima. Mental kita tidak selalu dalam keadaan prima. Ada kalanya kita menjadi lemah, fisik, mental, maupun kerohanian kita. Sebab dalam dunia yang nyata, kehidupan kita yang kita jalani tiap-tiap hari dalam keseharian kita selalu diperhadapkan dengan masalah-masalah, betul saudara? Walaupun sebagai ibu rumah tangga tetap ada masalah. Apalagi yang bekerja, yang berusaha, tambah banyak lagi masalahnya. Saudara, dengan berbagai macam terpaan badai dan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Saya beri contoh, badai kehidupan yang dapat menyerang kita secara fisik. Misalnya kondisi cuaca ekstrim, cuaca kalau siang panas, malam hujan. Bikin meriang-meriang begitu, demam-demam gitu ya. Apalagi kalau usianya sudah seusia saya, sudah mulai terasa badan kurang enak begitu. Kemudian ada lagi keadaan wabah, COVID. Misalnya salah satunya begitu, pekerjaan yang terlalu banyak, terlalu berat. Kemudian kesibukan-kesibukan di mana kita merasa kok waktu cepat sekali berlalu ya. Habis waktu, habis tenaga. Itu mengakibatkan kelemahan fisik. Lalu kelemahan mental, misalnya persoalan yang harus kita hadapi yang tadi saya bilang, datang silih berganti, berbondong-bondong, satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Di mana kita merasa begitu berat, beban yang harus saya tanggung. Bahkan kita merasa kadang-kadang kok rasanya saya paling nelongso ya, paling susah gitu, paling nelangsa dalam dunia ini. Kita cuma melihat keadaan diri kita sendiri, kita cuma mengasihi diri kita sendiri. Itu mengakibatkan kita lemah mental. Kemudian lemah rohani. Suatu kondisi di mana kita merasa, saya merasa sendiri ya. Merasa kering. Baca Alkitab dong. Boro-boro baca Alkitab, doa aja gak bisa. Doa dalam kamar, sepertinya doa cuma nyampe di langit-langit, ya coba keluar ke halaman. Lihat langit. Langit seperti tembaga ya. Kelihatan Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa-doa kita. Saudara, saya akui beberapa waktu terakhir ini merupakan masa-masa sulit dalam hidup saya yang harus saya hadapi. Saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya, yang saya pikir bisa menggerakkan hati Tuhan untuk mengubah keputusannya, begitu ya. Saya sudah doa, saya doa puasa, saya bergumul, tapi ternyata jawabannya tetap tidak, saudara. Dan itu saya merasakan. Doa sendiri di kamar ya, sepertinya cuma nyampe di langit-langit. Ya coba keluar ya, keluar lihat langit seperti tembaga begitu ya. Tuhan itu dengar atau enggak doa saya? Saudara pernah merasakan hal itu? Saya pernah merasakan hal itu, saudara. Keadaan yang jauh dari Tuhan rasanya begitu ya. Tuhan padahal ada dekat, Roh Kudus menyertai dan diam di dalam kita, kata firman Tuhan. Tapi hanya perasaan yang dipakai. Bahwa perasaan baper saudara, tidak bergairah baca Alkitab. Ini merupakan dampak dari kelemahan fisik dan kelemahan mental. Jadi banyak masalah-masalah yang dihadapi, datang silih berganti, belum terselesaikannya satu, datang lagi yang lain. Itu membuat kelemahan mental. Saudara, ditambah lagi dengan disiplin rohani yang kendor. Dalam berdoa, memuji menyembah Allah, serta membaca firman Tuhan. Seringkali dalam kondisi ini membuat kita menjadi serba salah. Kita larut dalam masalah-masalah kita dan pikiran menjadi kalut. Sehingga kondisi ini sangat mengganggu sekali kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan saudara, dalam kondisi seperti ini dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Amin saudara. Jelas dalam Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Pada waktu kita lemah fisik, pada waktu kita lemah mental, pada waktu kita lemah rohani bahkan. Saudara, ada Roh Kudus yang menolong kita, yang membantu kita untuk berdoa. Mau berdoa rasanya ada tekanan. Lalu bagaimana harus berdoa? Apa yang harus didoakan? Kita saat-saat kita tidak tahu bagaimana berdoa, harus berdoa. Roh Kudus berdoa untuk kita, dikatakan oleh firman Allah. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
groaning, rintihan-rintihan yang tidak terucapkan. Luar biasa saudara. Amin saudara. Baru sedikit. Saudara tidak mengalami kesulitan? Apa saudara menyadari bahwa Roh Kudus berdoa untuk saudara dan saya? Amin saudara. Amin. Luar biasa. Imani hal ini saudara. Saat kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roh Kudus saat itu berdoa untuk kita. Luar biasa dahsyatnya saudara. Keadaan yang tertekan, kelemahan kita seringkali terjadi karena ada sesuatu yang kita rasakan tapi sulit untuk diucapkan. Bahkan kadang-kadang kita bingung pada siapa kita mau bicara hal ini. Pada pasangan, pada anak, pada teman, pada orang tua, pada orang tua. Barangkali kita memang sedang bermasalah dengan salah satu dari antara mereka. Kan susah ya saudara. Tapi dalam pada itu, Roh Kudus bersyafaat untuk kita dengan keluhan, dengan rintihan yang tidak terucapkan. Kapan Roh Kudus itu bersyafaat untuk kita secara demikian? Ingat saudara, Roh Kudus itu memang pribadi. Tapi pribadi Allah yang maha kuasa, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tidak tahu kapan Roh Kudus itu berdoa untuk bersyafaat untuk kita. Kita tidak tahu dan tidak perlu tahu saudara. Tapi ingat satu hal, pada waktu saya tidak bisa berdoa, pada waktu kita tidak bisa berdoa, tidak tahu apa yang harus didoakan. Saat itu Roh Kudus berdoa, bersyafaat untuk saudara dan saya. Amin saudara, luar biasa. Kita saat kita berdoa dengan berbahasa roh secara intens, secara pribadi. Karena bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Secara pribadi, secara intens kita berbahasa roh. Saat itu kita menyembah dan datang kepada Tuhan. Saat itu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Saat kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Kita hanya berbahasa roh saja, saat itu Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Allah dengan rintihan, dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan yang sangat luar biasa adalah doa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu pasti didengar dan dijawab oleh Allah. Mengapa kita begitu yakin? Roma 8 ayat 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Artinya doa yang disampaikan adalah doa yang berasal dari hati nurani yang murni. Lebih murni daripada doa kita sendiri. Karena Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kita seringkali salah berdoa saudara. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Tidak demikian dengan Roh Kudus. Roh Kudus tahu pasti apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Ia berdoa untuk saudara dan saya yang sesuai dengan kehendak Allah. Bayangkan betapa dahsyatnya doa tersebut. Doanya sesuai dengan kehendak Allah dan doanya adalah doa untuk orang-orang kudus. Dalam bahasa aslinya dikatakan hagios, artinya suci, orang murni, tidak bercacat secara moral dan agama. Itu adalah saudara dan saya. Tentunya disucikan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka saudara dan saya dikuduskan menjadi orang-orang yang kudus. Roma 8 ayat 26 ini sangat luar biasa. Ini adalah satu penghiburan bagi saudara dan saya, bagi setiap orang yang percaya. Kristus telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan Kristus telah mengutus Roh Kudus untuk menjadi pengantara kita. Dalam kelemahan-kelemahan kita berdoa kepada Allah Bapa yang sesuai dengan kehendak Allah. Padahal kita memberi diri kita dibaptis oleh kuasa Roh Kudus dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus setiap hari. Masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, ambil waktu untuk memuji menyembah Allah secara pribadi. Sendiri bersama dengan Tuhan. Miliki saat teduh yang teratur dan hati yang tertuju senantiasa kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat 15 saya bacakan buat saudara. Jadi apakah yang harus kubuat, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Bagi kedua belas murid, perkataan Yesus itu didengar langsung.
Buat kita sekarang tidak secara langsung, tapi Roh Kudus dapat menerangi hati dan pikiran kita untuk kita mengerti setiap kebenaran firman Allah. Tugas kita adalah mendengar, membaca, kemudian merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan menghafal firman Tuhan. Sehingga terus Roh Kudus bisa mengingatkan kita akan kebenaran firman Allah. Berkaitan erat dengan peran Roh Kudus yang menyadarkan dan menjelaskan maksud firman itu, agar kita bisa menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, kita perlu membiasakan diri, rutin mendengar, membaca firman Tuhan, mempelajari, menghafal, dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Roh Kudus mengajar kita untuk berdoa dengan benar. Kemudian Roh Kudus juga mengajar kita untuk mengenal Allah dengan benar. Efesus 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Spirit of wisdom and of revelation. Roh hikmat dan wahyu agar kita mengenal Allah dengan benar. Saudara dan saya sudah mengenal Yesus, mengenal Allah dengan benar, tahu Tuhan yang benar. Dan mari kita akan mengenal Tuhan tiap-tiap hari, terus bertambah-tambah, tambah dalam, tambah mengenal lagi keberadaan Tuhan. Karena otak kita, kata Bapak Gembala, hanya sebesar bapau. Dan kita mana bisa mengerti Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dengan jalan mengenal dia tambah hari, tambah dalam. Saudara, tambah hari tambah mengenal Tuhan. Rahasia tentang Allah itu kita tahu apabila diwahyukan oleh Roh Kudus. Bukan dengan akal budi manusia yang terbatas. Mau menjelaskan apa tentang Allah? Akal budi manusia, pengetahuan manusia semuanya terbatas. Hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup menolong saudara dan saya. Memberikan roh hikmat dan pewahyuan untuk kita mengenal Allah dengan benar. Tambah hari tambah mengenal Tuhan. Agar kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus mengajar segala sesuatu kepada kita, mengajar untuk berdoa dengan benar, mengajar untuk mengenal Allah dengan benar. Yang kedua adalah mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepadamu. Roh Kudus adalah mentor kita, mengingatkan kita akan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang dapat kita pelajari dari Alkitab. Roh Kudus memberikan testimoni, kesaksian-kesaksian tentang Tuhan Yesus. Kita seringkali diingatkan oleh akan ayat-ayat firman Tuhan, itu namanya rema. Kita perlu membedakan mana itu firman yang tertulis atau logos dan rema, yaitu firman yang dinyatakan atau diterangi. Roma 10 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dalam bahasa Yunaninya adalah rematos Christo. Yang artinya adalah berita Kristus yang aktual, yang up to date. Yang baru, tetap dasarnya firman Tuhan saudara. Jangan salah, tetap dasarnya harus firman Tuhan. Rema adalah perkataan Kristus dalam jiwa kita. Pikiran kita diterangi, hati kita menerima firman yang tertulis. Hati kita membaca, otak kita diisi oleh kebenaran firman Allah. Dengan kata lain, firman Tuhan itu menyatu di dalam jiwa kita. Firman yang didengar berada dalam hati, sehingga hati berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Dengan nasihat, dengan pengajaran dari kebenaran firman Allah. Firman itu telah menjadi daging dan diam dalam tubuh manusia. Pernah mengalami saudara? Kalau Tuhan mengingatkan kita di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah masalah kita, Tuhan tiba-tiba celing gitu. Ingat ayat itu gitu ya. Kalau pada waktu sakit hati, kok diperlakukan orang dengan tidak adil, diperlakukan orang dengan tidak baik. Celing ayat firman Tuhan, mengampuni ya, harus mengampuni orang yang bersalah. Tiba-tiba celing seperti itu, pernah saudara? Atau terasa berat, aduh ada ibu yang kalau WA saya biasanya jam 3 atau setengah 4 pagi saudara. Karena dia harus bekerja jam segitu, luar biasa. Kadang-kadang saya lagi bangun juga, kadang-kadang lagi tidur, kadang-kadang lagi bangun. Tapi saya melihat di tengah-tengah keberatan dia tetap masih mengucapkan firman Tuhan.
Luar biasa, terus dia peroleh rema demi rema dalam kehidupannya sehingga dia kuat dan teguh menghadapi tantangan kehidupannya. Seharusnya kita seringkali mengalami hal ini saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus. Percayalah bahwa itu adalah suara Roh Kudus. Mungkin saat kita diingatkan seorang si A gitu ya, doakan dan kita nurut mendoakan itu, saudara barangkali ada yang terjadi sesuatu dengan si A. Barangkali ada yang terjadi sesuatu juga dengan diri kita sehingga ayo bangun berdoa. Di tengah-tengah yang saya katakan saya menghadapi masa-masa sulit dalam hidup saya. Satu pagi saya ingat sekali satu pagi ketika bangun itu ada dorongan yang kuat buat saya untuk berdoa. Untuk berdoa sendiri saja dan baca firman sendiri saja. Saudara luar biasa setelah saya turuti dorongan Roh Kudus itu saya mengalami satu sukacita yang begitu melimpah. Dan saya menyadari bahwa selalu ada rancangan Allah yang begitu sempurna. Yang tidak dapat saya mengerti. Saya hanya tinggal jalan saja. Saya hanya tinggal nurut saja. Menurut pengalaman ini saya melihat bahwa yang paling sulit adalah menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi tanpa mengeluh, tanpa mengomel, tanpa bertanya mengapa Tuhan semua itu terjadi. Ini yang paling sulit kalau menurut saya saudara. Perlu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Waktu berderai air mata, itu ada Roh Kudus yang menghibur. Tidak nangis sendiri saudara. Menyadari bahwa ada Roh Kudus yang hadir bersama dengan kita, menyertai kita dan mendiami orang yang percaya. Saudara karena itu, marilah kita tetap tinggal dan taati perintah Roh Kudus agar hidup kita terlindungi. Kita perlu melatih kepekaan kita akan tuntunan Roh Kudus. Pesan Tuhan pada hari ini adalah yang pertama, Roh Kudus adalah roh penghibur yang selalu menyertai kita, menyertai saudara dan saya dan diam di dalam kita. Roh Kudus akan mengajar kita untuk berdoa dengan benar. Roh Kudus akan berdoa untuk kita, bersyafaat untuk kita dengan keluhan-keluhan, rintihan-rintihan yang tidak terucapkan. Dan Roh Kudus akan mengajar kita untuk mengenal Allah dengan benar. Dan Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu tentang Yesus Kristus dan firman-Nya dalam hidup saudara dan saya. Saudara mau demikian? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat karya Roh Kudus yang begitu dahsyat, yang menyertai kami, yang mendiami diri kami. Dan Engkau sebagai roh penghibur yang selalu ada bagi diri kami setiap saat. Tuhan tolong kami untuk menyadari hal ini. Dan tolong kami untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Sehingga kuasa Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Memberikan kepekaan dalam diri kami setiap hari, setiap saat. Untuk kami lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa menteraikan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin.